pengamalan nilai-nilai Pancasila, maka kawan-kawan harus tahu butir-butir Pancasila yang mana ada 45 butir ya. Ini sesuai dengan TAP MPR nomor 1 tahun 2009, 2013 kalau nggak salah, 2002, lupa gitu ya. Pokoknya ada 45 butir, ini tinggal dibaca aja, nggak harus diingat, harus dihafal gitu ya. Tinggal dibaca, mudah-mudahan ada sedikit pencerahan. Ini untuk sila pertama, butirnya ada 7 butir. Sila kedua itu ada 10 butir, jadi 17. Mengingatkan kembali ya. Sila ketiganya ada 7 butir, jadi 24. Kemudian sila keempat ada 10 butir, berarti 34. Dan sila kelima itu ada 11 butir, jadi 34 tambah 11 adalah 45. Berarti ada 45 butir. Dan untuk kesempatan kali ini insya Allah Maki akan membahas soal yang ada kaitannya dengan pengamalan Pancasila gitu ya, seperti Maki yang katakan tadi. Namun sebelum lebih jauh ke sana, Maki akan sedikit membahas dulu beberapa soal yang sudah Maki buatkan dan sudah Maki bahas beberapa hari yang lalu terkait dengan soal nomor 6. Di mana di sini katanya ya ada soal nomor 6 itu sudah Maki bahas, dan mohon maaf baru Maki jawab hari ini gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kawan semua. Oke kawan-kawan, untuk soal nomor ini, waktu itu kawan-kawan mempertanyakan kenapa Maki tidak memasukkannya ke sila ketiga, melainkan ke sila kedua. Oke, karena rasisme itu katanya kan itu doktrin tentang perbedaan biologis yang melekat pada ras manusia. Nah, ini rasisme. Jadi nomor 36 ini kan tentang rasisme. Kenapa tidak masukkan ke sila ketiga katanya? Iya kan, sila ketiga. Sila kedua, sila kedua ya, kalau nggak salah kawan-kawan itu mempertanyakan. Waktu itu maaf ya, menjawab ini sila ketiga. Kenapa katanya Maki tidak menjawabnya ke sila kedua gitu, melainkan sila ketiga ini. Nah, jadi gini kan kawan ya. Jadi di waktu itu Maki menjawab soal nomor 6 ini, kenapa memilih sila ketiga? Tentu ada alasannya. Nggak mungkin memberikan jawaban kalau nggak ada alasan gitu kan ya. Kenapa rasisme? Rasisme itu jadi gini kawan-kawan. Kenapa tidak dimasukkan sila kedua, kemanusiaan katanya? Jadi kalau kedua itu memang di sini ada ya, sila kedua itu coba lihat itu yang mana tadi, sila kedua. Sila ketiga kan persatuan ya, sila keduanya. Nah ini mana kata kawan-kawan kan Maki katanya kalau sila kedua juga itu kemanusiaan kan, ini mengakui persamaan derajat, persamaan hak, kemudian tidak membeda-bedakan suku, keturunan, agama, dan jenis kelamin, kemudian warna kulit, gitu kan ya. Kemudian menjunjung tinggi nilai kemanusiaan katanya. Memang betul kawan-kawan, namun untuk sila kedua itu lebih kepada kemanusiaannya, seperti misalkan perbudakan. Nah, lebih kepada penganiayaan atau ketidakmanusiaannya gitu, tidak berkemanusiaannya. Sementara di sini nomor 3 itu, nomor 6 ini kan hanya sebuah cemoohan yang tidak menyenangkan. Nah, berbalut rasisme, sehingga Valentinius ini merasa sedih dan marah. Nah, hal yang dialami Valentinius adalah salah satu penyimpangan perilaku yang bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila ketiga kawan-kawan, yaitu persatuan dan kesatuan. Jadi teman-teman berarti ya, atau siapa yang melakukan ini? Mahasiswa asal Papua yang ingin melanjutkan studi di Pulau Jawa, khususnya di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Setelah sampai di sana, selama seminggu ia mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan, berbalut rasisme yang membuat merasa sedih dan marah. Nah, kalau untuk kemanusiaannya itu lebih kepada fisiknya, kawan-kawan. Jadi contoh penganiayaan, kemudian pembunuhan, gitu ya. Kemudian juga apalagi berkaitan dengan perbudakan. Nah, itu baru masukkan ke kemanusiaan. Nah, sila kedua. Jadi kalau untuk rasisme yang ini sifatnya bukan penganiayaan, bukan perbudakan, hanya cemoohan saja, perlakuan yang tidak menyenangkan saja, maka Maki waktu itu beralasan untuk memasukkannya ke sila ketiga, persatuan Indonesia atas dasar butir kemana? Ya ini nih, kita tidak mengembangkan persatuan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Harusnya kita sebagai warga negara Indonesia gitu ya, harus menyadari bahwa Indonesia itu adalah suatu bangsa yang majemuk. Ya, kalau kita menyadari suatu bangsa yang majemuk, tentu kita akan menjaga persatuan dan kesatuan untuk keselamatan dan kepentingan bangsa gitu. Jadi Maki waktu itu memilih sila ketiga, enggak sila kedua, karena kalau sila kedua itu lebih kepada kemanusiaannya, perbudakannya, penganiayaannya, pembunuhan dan lain sebagainya gitu, yang sifatnya fisik gitu.
Jadi untuk ini maka lebih condong ke sila ketiga, persatuan. Jadi kita tidak menempatkan persatuan. Kalau kita mampu menempatkan persatuan kesatuan sebagai kepentingan dan keselamatan bangsa untuk mencapai tujuan sama, berarti kita tidak akan ada rasa atau perlakuan untuk mencemooh orang lain, kemudian apalagi berbalut rasisme gitu, karena kita demi menjaga keutuhan NKRI, demi untuk persatuan dan kesatuan ya itu kawan-kawan. Jadi pilihnya yang sila ketiga gitu kawan-kawan. Ansen jadi studi mantap. Kalau mantap, next soal nomor berikutnya. Nah, Makia menemukan soal ini yang beberapa hari ini beredar di alam jagat raya ini gitu ya, dimana ini kaitannya dengan penusukan waktu itu Pak Menteri Koordinator Bidang Politik, yaitu Pak Wiranto gitu ya. Kita soalnya baca bareng-bareng aja ya. Pelaku penusukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Wiranto SA memiliki harapan ditangkap polisi setelah merasa stres dan takut karena perekrutannya AZ. Nah, ini pimpinan Jamaah Ansarud Daulah JAD ditangkap polisi. Hal ini termasuk pengalaman Pancasila ke. Jadi gini kan ya. Pertama, ya udah kita hadapi dulu mereka bisa menjadi Smoibus Solution. Biar apa? Iya betul, biar ada inspirasi gitu kan ya. Oke kawan-kawan, soal nomor 1 ini Maki lebih condong kepada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa? Karena yang disoroti di sini adalah hal yang melatar belakangi adanya penusukan. Jadi pelaku penusukan nih, ada penusukan, kemudian penusukan ini dilatar belakangi ternyata oleh seorang yang merupakan jamaah Ansarud Daulah JAD. Nah, gitu. Jadi memang dia penusukan termasuk penganiayaan. Nah, masuknya kepada sila kedua harusnya kemanusiaannya kan kayak tadi penganiayaan. Namun ternyata penusukan ini dilatar belakangi oleh ini paham nih. Jadi dia menerima suatu ajaran dari perkumpulan dan pimpinan jamaah Ansarud Daulah JAD ini, lalu dilakukanlah penusukan. Maka Maki lebih cenderung kepada sila ke-1. Jadi hal yang melatar belakanginya adalah adanya kesalahpahaman dan keyakinan bahwa dengan menusuk ini berarti tidak akan menimbulkan suatu gitu. Makanya Maki lebih condong ke sila ke-1, di mana sila ke-1 ini perlu kita ketahui butirnya ada 7 butir. 1. Bahasa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Indonesia. 2. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Indonesia. 3. Mengembangkan sikap hormat menghormati bersama antar pemeluk agama. Nah ini, jadi dia tidak mengamalkan ini. Yang ketiga masuklah, itu boleh. Membina kerukunan hidup antar sesama umat beragama, ini juga boleh masuk. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Indonesia adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhannya. Jadi kalau agama dan kepercayaan itu menyangkut hubungan kita dengan Tuhan. Jangan memaksakan suatu paham kepada orang lain gitu. Jangan menjudge orang lain dengan mudah, karena urusan agama itu adalah urusan dirinya dengan Tuhan gitu, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita ya berarti. Kemudian mengembangkan sikap saling menghormati kebiasaan menjalankan ibadah sesuai dengan agama kepercayaan masing, bukan ya tidak memaksakan suatu agama kepercayaan. Nah ini karena Tuhan masa gitu bisa masuklah ke sini, dan ini lebih cenderung ke sini. Jadi atau membina kerukunan hidup beragama. Jadi Mangakil lebih condong untuk sila ke-1 untuk soal kasus penusukan ini, karena ternyata penusukan ini dilatar belakangi oleh adanya paham jamaah ini gitu. Dengan adanya paham ini mungkin dia merasa bahwa dengan menusuk ini tidak akan menimbulkan suatu gejolak, artinya dia pokoknya ini tidak akan berbahaya, padahal ternyata ini sangat tidak baik gitu kawan-kawan ya. Jadi kepercayaan dia agak menyimpang. Jadi ini sih Kak. Nah soal ini sebetulnya mirip dengan soal yang sudah Maki share gitu ya. Jadi untuk soal nomor ini adalah soal cenderung Maki ke sila ke-1 ya kawan-kawan. Kemudian mirip dengan soal ini. Nah yang ini sudah pernah Maki upload beberapa waktu yang lalu, dan ini pun waktu itu kalau tidak salah Maki sepintas membaca banyak sekali perdebatan gitu ya, apakah dia sila ke-1 apakah sila kedua. Dan saat itu Maki menjawab sila ke-1 juga. Ini ada perdebatan kenapa tidak sila kedua, karena katanya ini pengeboman itu adalah pembunuhan, penyiksaan, penindasan katanya. Jadi begini ke depan, memang ini adalah pengeboman. Jadi soalnya kita baca bareng-bareng dulu ya.
Bom Bali tahun 2002 adalah rangkaian 3 peristiwa pengeboman yang terjadi pada malam hari tanggal 12 Oktober 2002. 2 ledakan pertama terjadi di Padibug dan Sari Club SC di Jalan Legian, Kuta, Bali. Sedangkan ledakan terakhir terjadi di dekat kantor konsulat Amerika Serikat. Tercatat 200 korban jiwa dan 209 orang luka-luka atau cedera. Kebanyakan korban merupakan wisatawan asing yang sedang berkunjung ke destinasi wisata yang dinobatkan sebagai destinasi wisata terbaik di dunia versi TripAdvisor. Situs Travel Planning and Booking 2017 ya. Aksi terorisme terbesar ini merupakan contoh kasus bentuk penyimpangan sila. Nah, saat itu dia kenapa lebih cenderung dan condong ke sila ke-1? Karena gini kawan-kawan, di sini memang pengeboman. Ya, ada peristiwa pengumuman lalu mencatat adanya banyak 200 korban jiwa dan 200 orang luka-luka. Nah, memang ini sifat kemanusiaan, tapi ternyata pengumuman ini dilatar belakangi oleh aksi ini sih dia. Jadi kata kuncinya di sini kawan-kawan, aksi terorisme. Nah, jadi ternyata itu adalah peristiwa ini atau pengumuman ini ternyata akibat aksi terorisme. Di sini ini kuncinya, merupakan contoh kasus bentuk penyimpangan pada sila ke-1 gitu. Karena kalau terorisme itu sudah jelas kawan-kawan, terorisme itu dia sudah menyimpang dari sila ke-1. Gitu. Makanya saat itu cenderung menjawab soal nomor 1 ini adalah sila ke-1 bukan kedua. Kenapa tidak masuk ke sila kedua, kemanusiaan? Karena di sini ada pembunuhan. Karena pembunuhan ini dilatar belakangi oleh terorisme, kawan-kawan, aksi terorisme. Sementara terorisme itu adalah bentuk penyimpangan dari sila ke-1. Makanya jawab sila ke-1. Kalau di sini tidak ada dikatakan aksi terorisme, mungkin bisa saja. Ya, kalau kita mengebom saja, membunuh manusia, penindasan, apalagi pembunuhan gitu ya, maka itu jelas masuk sila kedua, kemanusiaan. Sifatnya kan kata yang mengakhir lebih kepada kemanusiaan ya, sifat fisik gitulah untuk nomor 2 itu. Namun nanti ada juga di sila kedua itu kayak kita peduli terhadap korban bencana, misalkan ya kemarin banjir, itu juga bisa masuk sila kedua, kemanusiaan kawan-kawan. Ya, hati-hati itu. Nah, jadi untuk nomor 1 waktu itu, mohon maaf, jadi baru kesempatan, alhamdulillah ya bisa berkesempatan untuk memberikan feedbacknya kepada kawan-kawan semua. Jadi bom Bali yang dilatar belakangi oleh aksi terorisme jelas itu masuk penyimpangan sila ke-1 karena di terorismenya di sini ya termasuk radikalisme kawan-kawan. Ya, kalau dilatar belakangi oleh ini, suatu ajaran, tentu itu adalah penyimpangan sila ke-1. Nah, terorisme itu jelas menyimpang dari sila ke-1. Dia tidak berketuhanan yang Maha Esa gitu. Karena kalau dia berketuhanan yang Maha Esa, maka dia tidak akan memaksakan agama dan kepercayaannya kepada orang lain gitu. Ini dia tuh bentuknya. Jadi dia bisa melanggar, tidak memaksakan satu agama dan kepercayaan terhadap agama yang lain. Nah, kalau terorisme kan memaksakan dia, memaksakan bahwa dia harus begini begitu, mengatasnamakan jihad gitu ya. Padahal jihad itu tidak harus selalu membunuh, tidak membunuh gitu kawan-kawan ya, melukai orang yang tak berdosa. Karena Rasulullah SAW, irhamu man fil ar yarhamkum man fis sama. Sayangilah setiap makhluk yang ada di muka bumi ini, maka niscaya yang ada di langit akan menyayangimu. Itu katanya kan kawan-kawan. Jangankan manusia, makhluk kayak binatang aja harus kita sayangi. Kalau kita berketuhanan yang Maha Esa kawan-kawan. Kalau kita tidak memaksakan kehendak kita terhadap dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Nah, gitu. Gak mungkin adanya pembunuhan, pengeboman ini. Karena dia menyimpang dari sila ke-1 ini, karena mungkin bisa saja memaksakan atau tidak menghormati kebebasan menjalankan ibadah, agama kepercayaan terhadap Tuhan, dia merasa dia yang paling benar gitu. Kalau teroris itu kan dia merasa dia, ini pembunuhan, ini jihad, padahal nggak seperti itu. Karena salah paham gitu ya, salah menerima suatu ilmu. Padahal jangankan membunuh, membunuh manusia, binatang aja kita dilarang untuk membunuhnya. Nah gitu kawan-kawan ya, karena kita disuruh menyayangi setiap makhluk yang ada di muka bumi ini kalau kita ingin disayangi yang ada di langit gitu oleh makhluk Tuhan yang lainnya, itu malaikat misalkan. Begitu kawan-kawan ya, sikap saling menghormati juga antar pemakhluk boleh masuk ke sini.